entry. Kan belum nggak boleh bisa. enter. Belajar dulu kan. Belajar dulu. Pas belajar, kenapa? Karena kalau udah ada uangnya pasti orangnya serius, ya kan? Belajar pakai demokon, kalau salah juga nggak apa. Sampai hari demokonnya bagus. Oke. Pas demokonnya bagus, lalu silahkan pakai ini, ikutin SOP yang selama belajar ini. Mau belajar. Clear? Jangan dilanggar SOP-nya, ya kan? Bubar ntar. Nah, pas SOP-nya nggak dilanggar, dipakai uang ini ternyata uangnya karya BK habis. Oke. Rasain lo. Saya ganti, Kak. Hah? Apa? Saya ganti. Oh. Padahal kakak yang lakuin sendiri. Yang penting buat saya SOP-nya dilanggar nggak? SOP itu apa aja? Sesaat lagi Anda mengikuti Sikat Miring. Selamat sore Beat Listener dimanapun berada, kembali kita bertemu. Saya Roni Mukoy. Aku Papi Erik. Aku BK. Kita ada di Sikat Manja. Oh salah ya. Boleh manja ya. Boleh dong. Gue kan pengen disikat miring dan manja. Oke, Sikat Sikat Miring Miring. edisi 2 Mei. Oke, 2 Mei 2024. Jadi 2024. kita di awal Mei nih ya. Sikat Miring di awal Mei ya. Tapi sebenarnya gue pengen opening tadi. Opening Gue ada apa? pantun. Boleh. Ngolesin mentega di atas piring. Cakep. Ketemu kita bertiga di Sikat Miring. Masuk, tolonglah masuk. Masuk. Oke, sip. Oke, hari ini tuh kita akan membahas tentang trading ya Om ya. Boleh kita apa namanya? Beat Listener pengen tahu sebenarnya Om itu apa di dunia trading? Saya baru sebenarnya di dunia trading itu baru. Berapa Saya tahun? baru 19 tahun. Enggak bener Bek. Baru 19 tahun. Iya bener. Penggunaan katanya aja Lu sih, nggak baru. usah kayak seolah-olah terkejut kaget gitu. Iya. Lu harus kagum. Baru 19 tahun. Baru 19 Iya. tahun ya. Merasa terbohongi nggak lu waktu hari ini? Enggak sih. Enggak juga. Sebenarnya. Enggak sih. Karena mungkin karena saking tertarik ya dengan dunia itu. 19 tahun itu tidak terasa. Mungkin kan. Kalau Tapi gua kan berpikirnya kalau yang 3 gitu. tahun 3 tahun apa? Aku pulang aja deh. Oh berarti udah 19 tahun di dunia itu. Di bisnis ini. Si Lalu, Om itu 5 berarti tahun sebagai awal ya alhamdulillah ya. Rugi 17M. Oke. 5 tahun 17M. makasih 5.500 apa tuh M apa 17 tuh hitungin tuh. Iya. makan Mbak. Terakhir manjang. Nah. Ini untuk perjalanan 5 tahun nih ya, failnya ya gitu ya. Nah, gue mau tahu nih Mas, awalnya tuh sampai masuk atau ikut berkecimpung di dunia forex tuh kan? Oh itu gara-garanya saya kenal banget sama Bang Erik. Itu gara-garanya. Oh my god. Jadi gue sih. Oh lu menginspirasi Om. Apa itulah. Oh my god. Oh gue lihat dulu Wikipedia, jangan-jangan ada biografi lu Om, di sini nih. ada Oh, Wikipedia wow. ada. Jadi ada Bangga cerita gue. bahwa sebenarnya saya tuh lulusan kimia Unpad. Oh kimia Unpad. Ya. Jauh banget ya. Iya. Jadi saya itu kan baru masuk Unpad tuh tahun 1985. Oh angkatan 85 berarti ya. Ya. Lalu dari situ saya kerja di pabrik air minum. Oke. Nah disitulah saya kenal Bang Erik di pabrik air minum. Oh ini abang galonnya, yang ngantar galon. Gue bang garansi gue. Ngantar galon kan air minum. Iya. Oh Nah gitu. setelah itu kira-kira saya kerja di situ kan sekitar 13 tahun ya. Kalimantan dong itu berarti? Enggak di mana? Enggak, Mas. Gue emang menceritakan waktu gue pernah di Kalimantan untuk air minum, perusahaan air Kan? minum. Gua nggak mau ikut ke Nah, Kalimantan. dia nggak mau ikut. Oh tapi Om yang stay di sini. Sukabumi. Oh Sukabumi. Ada. Oke. Pabrik air minum di Sukabumi 13 tahun kemudian. Alhamdulillah bangkrut pabriknya ya. Oh Ya, jadi tidak apa-apa. Ada sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk, Buruk. kan berarti. Bukan intinya. artinya buruk, enggak. Itu baik juga. Cuman ya bangkrut gitu. Memang udah waktunya bangkrut gitu. oke Gitu. dari situ baru nggak ada pendapatan dong. Nggak ada pendapatan, dari situ mau nggak mau harus belajar dong suatu bisnis. Nah ini ternyata saya ditawarin bisnis namanya forex. Forex itu kan kalau misalnya dia naik kita bisa untung, Iya, turun bisa untung iya, gitu ya. benar, Siapa sih yang nggak mau? Benar, itu kan benar. bisnis paling mudah di dunia Benar, untuk benar. gue nggak punya kerja,
paling gampang itu. Ya itu. Jadi emang awalnya tuh bukan mengajak orang dong. Berarti awalnya memang kita kejeblos. iya kan? Kejeblos. Ya apa sih istilahnya kalau kita bukan masang ya? Apa sih namanya kita? Invest ya, Iya. berarti ya. Iya. Nah, baru belajar itu setelah masuk. Hancur banyak, rugi banyak, saya cuma mengatakan bahwa kayaknya saya harus belajar sama orang yang pinter, mentor yang pinter di Forex. Di Indonesia kan banyak yang pinter, ya kan? Saya belajar sama mereka. Alhamdulillah duitnya habis lagi. Tapi emang sebelumnya udah tahu nih. Maksudnya udah niat dari awal kan udah, aduh gua mau coba Forex nih misalnya kan. Ya dong, mau coba. Pasti dari awal udah tahu resiko-resikonya, maksudnya nih gua kalau masuk ini gua ini enggak sih pasti ada ruginya ya atau ada lossnya gitu. Enggak juga. Pokoknya yang penting pikirannya penting wah ini dapetnya banyak. Ditutupin kan. Ini kan industri. Kalau kita bicara industri, mafianya kan banyak ya. Iya benar. Pada saat kita ngomong itu kan semua ditutupi gitu ya. Nggak ada yang mengatakan resiko. Ya ini kan baru-baru ini aja. Tapi kalau itu Pada ya tahun wajar sih. Iya, pada tahun 2005 iya. memang ada yang bicara resiko, enggak. Ya kayak jual rumah aja lah katanya 5 menit dari tol apa, Iya, padahal setelah kita enggak tahu jauh ya. ya kan Iya, lihat dari brosur gitu ya, itu aja. Soalnya kalau sesimpel kita itu aja, ngomong begitu pasti kan orang mulai iya, yang namanya bukan strategi semangat, penjualan strategi kan. marketing, yes. Oh gitu. Nah setelah itu baru akhirnya saya udah nggak percaya tuh sama orang Indonesia. Mau nggak mau saya belajar di Singapura kan. Nah Kita ke Singapura ya, Om? itu yang paling terakhir ngabisin uang saya ternyata sama Di Singapura? aja. Iya ternyata sama aja yang mereka ajarin itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, iya. Dan uang habis. My God. Nah, jadi maksud saya begini, pada saat teman-teman semuanya mengalami suatu hal yang sama, jangan pernah ngikutin apa yang pernah saya lakukan. Saya itu nggak pernah mau belajar dulu. Saya maunya trading dulu. Terjun dulu lah ya. Itu nggak boleh. Harusnya belajar dulu. Oh iya. Itu sebabnya kenapa orang tua kita nyuruh kita sekolah dulu baru kerja kan? Yes. Nggak kerja dulu baru sekolah ya. Benar. Tapi kan kepingin cepet ya kita ya. Kita maunya sekolah sambil bekerja gitu. Nggak bener tuh. Kerjanya nggak bener, sekolahnya nggak bener nggak? Benar. Berarti tipikal kalau main game itu nggak baca instructionnya dulu ya kan, jadi main langsung, dulu, iya, baru benar. tahu lah rules of game-nya Iya, gitu benar. kan. Tapi emang banyak orang kerja dulu baru sekolah ya. Karena Ada juga. Karena orang dia pikir gue udah dapat duit nih, iya kan? Ngapain juga sekolah kan? Ada juga yang kayak ada yang gitu. Ya masing-masing sih. Itu kan tergantung keberuntungan Ya, kalau makanya udah bicara ada yang itu gitu, ya yes. kan. Oke, berarti Om itu kenapa saat itu tertarik dengan Forex? Karena kan trading tuh jenisnya banyak. Sebenarnya sih karena gara-gara umur kali ya. Udah terlalu tua. Jadinya mau kerja apa? Oh iya. Dulu waktu di pabrik itu kan jabatan sih nggak tinggi ya. Cuman wakil kepala pabrik doang gitu ya. Ya lumayan lah. Itu Jadi kalau kita misalnya mau ngelamar lagi di suatu perusahaan air minum, tandanya kan kepala pabriknya harus saya pecat ya, supaya saya bisa ganti kan nggak mungkin kan. Dan pabrik itu kan nggak banyak waktu itu gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus pindah dari industri air minum pindah ke yang lain. Ya kebetulan ketemu ini. Nah setelah 5 tahun kan umur berjalan terus ya. Yes. Itu yang terjadi gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus fight di sini. Pertanyaannya adalah kita nggak boleh ulangin lagi. Jadi belajar dulu baru masuk ke bisnis apapun itu sih sebenarnya. Bukan hanya forex saja ya. Semuanya belajar dulu baru masuk bisnis. Ya. Tapi aku penasaran deh Om. Maksudnya kan dalam 5 tahun itu berarti sudah rugi 17M ya. Ketika 19 kurang 5, 14 tahun bermain di trading forex, apakah itu sudah kembali? Enggak lah. 17M yang hilang itu? Enggak lah, nggak mungkin lah, kan banyak 17. Nah makanya itu maksud aku. Jadi pertanyaannya adalah setiap orang itu kan pasti punya rezeki yang berbeda-beda, oke? Nah pada saat kita sudah mulai pintar, waktu dulu tuh, waktu kita udah pintar, kita udah mulai belajar pintar segala macamnya, pertanyaannya, emang kita perlu uang? Yuk kita coba. Kalau kakak misalnya jago nyupir mobil, harus punya mobil? Enggak. Buktinya banyak supir yang nggak punya mobil. Iya sih. Karena dia punya keahlian, satu lagi punya uang. Itu kalau dijadiin satu kan bisa jadi berjalan. Nah disitulah pada saat itu mulai mengelola
uang orang dan segala. Tapi yang amanah ya. Kan akhir-akhir ini banyak yang nggak amanah ya. Banyak Ya, itu yang banget. susah. Kayaknya malah mostly apapun yang menghasilkan uang mau amanah pun ataupun tidak yang namanya butuh kan orang-orang juga pasti akan ya makin banyak lah yang begitu gitu. Nah, itulah sebabnya kesininya adalah harus belajar. Nah, pada saat kita belajar, kita pintar, kita bisa kelola uang kita sendiri. Itu konsepnya sebenarnya. Tapi aku pengen tahu kalau emang sudah pernah ketipu sekian banyak, terjun lagi dan terus belajar forex, emang penasaran sama tradingan ini atau memang di dalam konsep berpikirnya itu gue sudah mengeluarkan kerugian segini besar, gue harus cari tahu caranya di dunia ini, gue belajar segala macam, itu karena ketipu itu bukan? Bukan ketipu lah, kita bilang kerugian itu. Oke, sekarang gini Kak. Pada suatu saat kita nih punya keterbatasan nggak? Pastilah. Umur tambah lama tambah tua. Jangan Tenaga. ngomong dong. Gak usah tersinggung. Oke, lanjut. Tersinggung gua lah. Oke, Saya sip. justru saya kepintar sebenarnya Bang Erik ini umurnya berapa sih? Nah, Dia Baru 15 sebenarnya. 30. Oh, kira 15. Tingkahnya udah kayak anak 15 tahun soalnya. Remaja mulu. Oke, kita punya keterbatasan. And then? Oke. Lama-lama pada saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pertanyaan saya cuma satu, emang itu rumah punya kita? Bukannya punya nyonya itu rumah? Kan kita galaknya pas keluar rumah ya. iya, benar. Dan kalau kita bawa duit pulang ke rumah itu baru ya. Tapi Iya. kalau misalnya kita nggak punya penghasilan, kan agak repot ya di rumah. betul. Oke. Gimana kalau kita misalnya dengan bermodalkan laptop, handphone, kita bisa menghasilkan uang kapanpun saja yang nggak tergantung gender, nggak tergantung juga sama pendidikan kita. Benar. Kapanpun, Kapanpun. dimanapun. Itu yang sebenarnya yang saya terpikir dari dulu. Saya harus bisa supaya nanti di umur yang sudah tidak produktif lagi kita bisa cari duit. Oh, lebih ke sananya ya, Iya. bukan karena kerugian itu ya. Ya kerugian sih ya gimana ya? Harus ikhlas lah ya. takdir. Dikelasin nggak? Takdir lah mau gimana? Iya, Oke, mau gimana oke. lagi? Nggak bisa dirubah takdir kan? Benar. Tapi sebelum kita akan membahas tentang forex lebih dalam lagi, ini buat aku sebagai pemula ya. Jenis-jenis trading itu apa aja Om yang Om tahu? Trading itu sebenarnya gini. Sebenarnya ini tuh adalah suatu instrumen keuangan. Oke. Instrumen keuangan itu macam-macam. Ada yang namanya saham, ada yang namanya forex, ada yang namanya indeks saham, ada yang namanya Bitcoin. Bitcoin. kripto. Kripto. Crypto tuh Bitcoin kan? Bitcoin. Oh ya, oke. Ada obligasi, Obligasi. ada macam-macam gitu. Forex itu hanya satu bagian dari sekian banyak instrumen keuangan. Dan ini yang kadang-kadang yang banyak diributin itu yang di forex. Kenapa? Karena korbannya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Korbannya jauh lebih banyak. Korban yang rugi. Ya, Oh, karena karena dia menggunakan sistemnya leverage. leverage. Ya. Leverage apa? itu adalah maaf Kak Rebecca punya uang 10.000 nggak rupiah? Ada? Oke, saya tukar dengan air minum. Tandanya 1:1. 10.000 dapat. Ditukar oleh ini. Betul. Ya pokoknya ada barang ya. 1:1. Clear? Oh, Nah, oke. sekarang Kak Rebecca punya uang 1.000 rupiah, misalnya nih, itu dapatnya itu bukan kopi yang harga 1.000 rupiah, enggak, tapi dapatnya 100.000 kopi dikalikan 100 kali. Nyaman nggak? Enak nggak? Enak dong. Enak. Yo Karena enak. kalau untung dikalikan 100, Iya. tapi ingat kalau kalah dikalikan 100. Kerugiannya minus dong berarti ya. Sedangkan di saham itu 1:1. Kita beli saham misalnya. Kan satu lot itu 100 lembar saham. Harga sahamnya berapa? Harga sahamnya 1.000 dikali 100. 100 slot. 100 lembar. slot. 100 lembar. Ya segitu yang kita beli. Itu 1:1. Jadi saham pun turun. Kalau yang blue chip nggak mungkin sampai 0 kan? Oke. Tapi forex itu dikasih leverage. Leverage-nya inilah yang membuat orang nggak belajar leverage. Nggak belajar leverage pada saat masuk ke bisnis ini. Makanya mereka jadi 0 akhirnya. Leverage sendiri itu artinya apa? Jaminan atau pinjaman. Oh. Contoh, kita buat mudah ya.
Kak Coy punya uang 1 miliar kan? Kakak juga punya uang 1 miliar. Oke, Amin. kita beli apartemen yang harga 1 miliar. Kakak belinya cash. Dapat kan? Dapat. Oke. Tapi jangan ditinggalin apartemennya, kan mau dijual. Kan trading itu iya, dagang iya, ya, iya. Kakak juga. Begitu harga apartemennya naik jadi 1,2. Kakak untung berapa? 2. 200 juta. 20% betul? Iya. Iya. Kakak lebih parah nih. Punya uang 1 miliar, tapi nggak mau tunai, maunya di DP. Oh. Oke. DP 30% dong. Iya. Iya. Dapatnya berapa? 300 juta. Begitu habis di DP ditawar sama Bang Eri. 1,2. Ya. Clear dong? Iya. Modalnya jadi berapa? 300 juta. Untungnya berapa? 200 juta. Yang ini modalnya 1M, untungnya 200 juta. Iya. Mending yang mana? Yang saya kayaknya. Yang ini dong pakai Ini. DP, modalnya kan cuma 300 Oh, jadi tambah juta. 300 ya. Kan nggak Tapi 1M. Iya, yes. mendapatkan 2 Iya, Itulah iya, benar, DP benar, itulah leverage. Oh, I see. Jadi Ya, Bek, paham. terangin Bek, karena lu udah mengerti, tolong terangin buat kita berdua. Jadi itu ibaratnya kayak gini kan Om ya. Misalnya koreksi ya kalau salah. Jadi itu kita punya 1M nih. Kita tidak menyerahkan semuanya nih, Iya. ya kan? Kita ambillah 300 jutanya untuk DP. Ternyata ditawar sama si bank Iya. 1,2. Tuh. Sedangkan harga apartemen itu kan 1M. 1M. Ada keuntungan 200 juta di situ. Iya. Kenapa lebih mending aku? Karena aku tidak mengeluarkan semua uangku di situ. Iya. Hanya 300 juta Iya, saja yang aku saja, kasih. betul. 200 juta datang ke aku. Iya. Kayak gitu ya, Om ya? Iya, iya. Oh, oke, I Berarti- see. Kan tadi Kaca pakai Iya, iya. uang 1 miliar, Oke. untungnya juga sama 200 juta. Juta, Iya. iya. Tapi kan sudah keluar Jadi uang habis 1M. nggak ada 1M, pegangan. Yes. udah keluar 1M. Artinya apa? Prosentasenya yang Iya, berbeda. iya. Yang ini cuma 20%, Iya, ini iya. dapatnya 30 ya tadi ya? hampir 80% untungnya. 80%. Oke. Iya. Dan masih megang lagi, maksudnya kalau ada apa-apa kalau gua kan Karena semua kan semuanya dikasih. Semuanya. nggak ada pegangan juga. Oke. Sekarang kita balik masalahnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Ternyata apartemennya bukannya naik tetapi turun Turun. menjadi Oke. 800 Iya, iya. Juta. juta. Rugi berapa, Kak? Ya kita rugi 200 200 juta, betul? Iya. Kakak gimana? Ruginya berapa? Dia DP 300. 300. Nggak ada rugi Nggak ada. dong. Ada nggak sih ruginya? Tapi aku cuma ngeluarin 300. Ya berarti ruginya 300 dong. Enggak dong. Enggak lah, masih ada. Masih Harga si apartemen itu kan turun doang. 800. Hilang iya. lah DP-nya. Hah? Kan dia belum lunas. Iya. Hilang dong. Oh, DP-nya doang itu hilang. DP-nya 300 juta itu berarti ya. Nah, permasalahannya KRBK ini gara-gara DP-nya cuma 300 juta, nggak mau ambil satu apartemen, ambilnya 3 apartemen, Yo. supaya dapat 1,2 kali 3. 33. Ya, jadi untungnya bisa 600. 600. Kalau kakak kan 1 miliar, Iya. cuma dapat 1, dapatnya 20%. 200. Nah, ini dapatnya berapa? 60%. 60%. Masalahannya kalau ini turun, oke? Aha. Turun 200 juta, uangnya sisa 800 juta. Ini turun 200 juta, sisanya berapa? Karena kali 3 ya. Itu jahatnya leverage. Oh. Waduh, Pertanyaannya ini pernah diterangin? enggak sih? Enggak pernah sih. Baru dengar. Baru ini. Gak pernah diterangin. Nggak pernah diterangin. Kenapa? Kenapa itu? Karena ini adalah suatu industri. Oh, salah satu strategi dari industri ini gitu ya. Ya banyak kepentingan lah ya. Banyak kepentingan. Kalau banyakan ngomong nanti ini ditutup. Iya sih. Hai. Tapi emang udah semuanya hampir begitu ya. Kenapa? Semua apa sih perusahaan kali ya? Apa sih namanya? Ya, Industri Emang itu. semuanya hampir sama begitu ya. Jadi maksudnya apakah semua yang di industri itu jahat gitu ya? Iya, iya. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang baik. Tapi kan kalau kita bilang Om, ketika kerugiannya itu ada, berarti siapapun yang bisa mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ini, dia benar-benar udah harus di atas dari, maksudnya dari cara belajarnya, pengetahuannya, caranya, kiat-kiatnya, triknya, dia harus udah sangat amat paham dong.
di bisnis ini kita harus buka data ya. Di bisnis ini yang untung itu 10%, yang rugi 90%. Waduh, Oke. si 10%-nya ini nih yang gue pengen tahu gitu. Ya mungkin bisnisnya juga pengen tahu. Gue nggak mau jadi yang 90%, gue pengennya jadi 10%. Gimana Om gitu? Justru kita harus tahu dulu tanda-tandanya yang 90% kalahnya bagaimana. Itu kan cerita saya zaman dulu. Iya. Betul ya? Kenapa dia bisa rugi gitu kalah kan? ya rugi, kalah gitu. Karena biasanya mereka berbicara masalah akibat bukan sebab. Akibat lu melakukan ini. Enggak. Jadi kalau namanya trading forex, saham dan segala macam, mereka langsung buka laptop, lihat grafik. Oke. Yes. Ya disitulah mereka kalah. Harusnya? Grafik itu kan akibat. Ya. Sebabnya harga itu turun kenapa? Bang Erik tahu Akan nggak? berakibat ini. Betul. Itu ngomongnya tuh selalu akibatnya gitu. Jadi kita harus mempelajari sebabnya ini. Pernah ada yang ngajarin? Enggak lah. Nggak ada. Kalau Dia gue menang terus dong. kalau gue pernah diajarin baik sama Mas Reza, cuman gue males. Iya, karena aku juga sempat. Lu pelajarin dulu Irik, baru ntar lu itu main trading gitu. Kelamaan. Kalau gue bukan karena malas belajar ya, tapi ngerasa bahwa mentalku belum cukup untuk ketika aku mengalami kerugian, walaupun di situ kita belajar. Itu Banyak sih. cara untuk kalau kita mau bisnis di bisnis real, mau bikin apa? Pecel lele. Ya, Oke. Oke. pecel lele. Tandanya boleh nggak pakai pecel lele bohong-bohongan? Nanti kalau misalnya laku baru pakai yang beneran, bisa nggak? Pakai lelenya plastik gitu ya kalau rame. Terus mau ngejual lele apaan? Dagingnya dari mana? Pembelinya juga bohong-bohongan. Iya lah. Kan duitnya duit monopoli. Monopoli. Makanya nanya bos, jangan ngegas. Oh, Iya, dia kenapa sih? habis lagi sih bohong-bohongan. Bohong-bohong. Oke, nah tandanya nggak bisa kan? Nah sedangkan untuk di bisnis ini itu ada namanya akun demo, kita boleh coba-coba. Iya, iya, Akunnya itu bohong-bohongan, tapi marketnya real. Oh. Jadi kalau Itu kita kalah pun, bener itu real marketnya. Iya Enggak apa namanya Nggak disetting. nilai tukar yang terjadi di sana itu di enggak seluruh dunia. Ya. Cuman uangnya itu adalah uang bohong-bohongan. uang bohongan. Tapi virtual. kejadiannya itu sama, Sama, percis. persis ya. Oke. Nah kalau kita sudah bisa, baru pakai uang real. Yes, Lebih mudah kan sebenarnya. Oh, jadi ada lah ya media untuk belajarnya sebelum sampai ke sana itu ada kan ya. Berarti harus Cuman- belajar dulu. Cuman Bang Erik selalu ngomong apa sama saya? Nggak ada adrenalinnya. Lah ini mau naik motor GP atau mau trading? Dia senangnya roller coaster. Roller Tapi coaster. gue juga sempet sih bukan ikut sih, coba-coba ya di aplikasi sih di HP. Ya itu ada demonya kan gitu. Cuman ya karena Nafsu. nggak ngerti juga ya. Oh, nggak ngerti. Maksudnya ya kan kalau di iklannya gitu kan suka tinggal wah nih kalau lagi naik Ya, iklan Bye. lah, bye iklan. gitu kan. Jadi orang mikirnya wah ini kayaknya gampang banget ya. Memang Emang begitu? trading itu mudah tapi tidak untuk semua orang. Terbalik Mas ya. Kalau lagi naik kita sell ya. Nah, Enggak dong. ya itu Iya kan sell ya. yang stres itu sebenarnya. Nah itu tuh. Enggak kan posisinya itu kan kalau lagi naik gitu kan kita ngeklik di harga di sini nih di bawah ini nih. Pas tinggi kalau kita buy nanti waktu cut off di atas berarti kita beli harga tinggi kan? Oh berarti mesti sell ya? Enggak. Ah tuh kan salah. Karena Jadi kita udah pernah tahu sebabnya. Nah, kalau aku tanya deh sama Om, itu sebabnya apa? langsung ke sana deh. Pengen Tahu, karena gini, kalau tadi kita adalah orang-orang pemula ini yang selalu melihat akibat, kita harus melek dengan sebab dong. Iya. Nah, sebabnya itu apa? Oke, gini aja dulu Kak. Kita berbicara masalah yang gampang deh. Forex itu apa sih sebenarnya? Nah. Forex itu adalah pertukaran mata uang asing, Asing. satu dengan mata uang asing Yang negara lainnya. Oke. lain. Euro terhadap USD. USD. Yen Dolar Kanada Jepang. terhadap pound sterling. Pound sterling. Jadi ada dua. Dolar terhadap rupiah. Itu namanya forex. Clear? Clear. Nah, dolar ini bisa naik terhadap rupiah. Alasannya kenapa? Biasanya sih karena ada Karena Indonesia ya. lagi pemilu, Biasanya ada gejolak apalah yang ada di dalam lagi negara ada itu. kampanye segala macam, Ya. akhirnya rupiahnya melemah, Dolarnya naik. atau memang dolarnya sedang menguat,
rupiahnya standar. Dolarnya lagi menguat aja. Oke. Cerita ini sebenarnya adalah cerita makroekonomi kan. Bukan gara-gara grafiknya turun terus harganya bisa turun. Kan? Bener kan? Iya. Tapi selama kita dikasih demo dan segala macam itu kan kita hanya dipampangkan bahwa ini loh kalau ada gini nanti gini, pola yang dikasih. Padahal harusnya itu kita sebabnya apa? Indonesia bisa maju kalau infrastruktur dibenerin, ada jalan tol, rakyatnya sejahtera, banyak gedung, banyak pabrik, ekonominya bagus, investor masuk, mata uangnya menguat. Sepakat nggak sampai sini? Sepakat. Itu sebab. Itu yang namanya fundamental. Jadi alasan yang mendasar tuh ya. Betul. Betul ya. Betul. Jadi fundamental itu adalah alasannya dulu. Kenapa mata uang ini menguat? Ada suatu negara perang, kena bencana, penganggurannya banyak. Indomaret aja males di negara itu ya. Okay. Siapa yang mau beli ini? Pertanyaan saya, investor mau masuk nggak ke negara tersebut? Berpikir pasti. Kalau nggak mau, mata uangnya melemah atau menguat? Melemah makin. Kalau melemah, mau jual atau mau beli? Mau jual? Belilah. Si investor beli berarti. Ngapain? Jual lah. Jualnya, oke. Tuh. Kita balik, mungkin yang lebih gampang. Bang Eri kan punya properti di Bali. Amin, susah amat sih ya. Amin, enggak ya kok. Kalau punya properti di Bali, bukan, takut gue nyimpen siapa lu? Gitu. Enggak, bukan gitu. Kok tahu ya? Gitu. Oke. Kaya dong ya. Oke. Maaf ngomong. Iya, udah dimaafin kok. Tiba-tiba ada Gunung Agungnya agak batuk-batuk. Harga properti di sana turun nggak? Turun pasti. Karena yang tahu cuman Bang Erik doang. Yang lain nggak ada yang tahu. Jadi mau dijual apa mau dibeli lagi yang lain? Jual lah Bang. Kan bentar kalau meledak ini rata Bang. Iya. Oke sih. Kalau nggak nanti N dia. Lo gue N. Oke. Lo gue N. Oke. Kalau dibilang jelimet nih jelimet nggak sih sebenarnya? Enggak. Untuk trader pemula deh gitu. Jelimet kan Om? Enggak ya? Coba lihat Amerika ekonomi lagi bagus nggak? Bagus. Ya udah beli aja dolarnya, selesai kan? Tapi mata uang apa saja yang ditawarkan? Apa seluruh mata uang? Tidak kan? Dolar. Negara maju lah. Hanya negara maju. Amerika, Jepang, Eropa, Inggris, Jepang, Kanada, Australia, New Zealand. Kalau Cina? Sama Swiss. Ya? Cina? Dia kan flat. Dia ditetapkan oleh negaranya setiap hari. Kursnya berapa? Kayak zaman dulu Indonesia 1998 itu. $1 kan 2.800. Betul. Dia mau naik motor segitu, itu kan nggak bisa diperdagangin bos. Iya. Fix rate dia. Oke. 8 negara itu saja. Ya jangan negara jadi berkembang. Amerika, Euro, Pound sterling, Jepang, England, Swiss ya tadi, Swiss, Kanada, Australia, New Zealand. New Zealand masuk ya? Ya, walaupun negaranya banyakan sapinya daripada orangnya. Iya kan, maksud aku kan dia bukan kayak mega city kayak di. Tapi pendapatan per kapitanya besar. Kan negara maju itu karena pendapatan per kapitanya besar ya. Iya, kan dari susu, kita ke New Zealand yuk. Daging. Aku mau. Yuk. New Zealandnya nggak mau. Oh iya itu dia. Lu mau kesana tapi ini mah bisa jadi cabai-cabean di sono ntar. Enggak lah, gua mungkin nemenin sapi. Nggak mau sapi. Yang ngebedainnya sekarang antara fundamental dengan teknikal apaan dulu nih? Oke. Kalau seorang fundamental itu kan memprediksi ke depannya. Oke. Dia akan menang atau kalah? Iya. Menurut Anda menang atau kalah? Dia belum. Pertanyaan sederhana. Yang menang siapa? Indonesia atau? Indonesia. Oke. Clear ya? Clear. Fundamental itu cuma ngomong gini, Indonesia bakal menang, titik. Alasannya gini. Selesai. Oke. Teknikal? Itu nonton, bos. Ditontonin, wah ributnya. Pertanyaannya, yang nonton sama yang nggak nonton hasilnya sama nggak pertandingannya? Sama. Ya udah sih, kenapa tiap hari harus ngeliatin grafik? Kalau emang dia mau turun mah turun aja kali. Oh, aku ngerti dibawa kemana. Itu kita dari pertanyaan kita pas off air. Dibawa kemana? Iya, tadi kan pertanyaan aku gitu ya. Apakah orang yang bermain di trading begini tuh apa setiap hari harus nongkrong, melihat, harus melotot ke mata grafik itu ya kan yang naik turun. Ternyata enggak ya Om. Ya itulah yang dibuat gitu sama industri ini supaya orang akhirnya apa?
Kalau menang ketagihan, kalau kalah jadi penasaran. Penasaran. Bukankah itu sama dengan judi slot? Nah itu, ini Mas yang mau gue tanya Mas. Apakah forex ini bisa dibilang judi? Bisa. Kenapa emang? Judi. Langsung Next. ada jawabannya. Bisa, oke. Bisa. Kalau gue ngeliat judinya itu kan kalau Pertanyaan saya juga gampang. enggak. Sepak bola judi nggak? Ya, Tergantung. soalnya itu juga kan kita belum tahu antara siapa yang menang siapa yang kalah. Bukan sampai ke sananya kan. Oke, sekarang gini deh. Apa bedanya judi dengan bukan judi? Tapi jangan ngomongin agama gitu. Oh tidak, Iya. tidak. Oke. Judi Apa itu bedanya? ketika ada yang dipertaruhkan. Dari Terus? segi uang misalnya gitu. Itu Banyak orang menurut bilang aku. kalau judi itu nggak ada analisanya. Jadi hanya faktor keberuntungan. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oke, Menang atau tebak-tebakan kalah. berhadiah Betul ya. ya? Menang atau Oke. kalah. Clear? Yes. Sepakat? Oke, sepakat. Saya nggak sepakat. Lah Itu gimana yang- ngajak sepakat tapi? Iya loh, orang yang judi Oh iya. yang judi bola Iya. itu pakai analisa, Bos. Iya benar. Jadi nggak Yang main sembarangan. judi bola, Iya. pakai analisa nggak? Iya, Si iya. ini Iya. main nggak? Iya. Beckhamnya main Iya, nggak? iya, Kipernya benar siapa? juga. Betul nggak? Kemungkinan nanti dia begini, oke. Pakai Oke. analisa kan? Iya, Kalau iya. ini nggak main Judi bisa, nah gitu-gitu sih benar. Judi loh itu. Iya kan, tapi kan kalau di forex ini kan apa yang menyebabkan nanti di jam berikut ini dolar naik gitu kan, disebabkan dari kemarin ini harga minyak atau tinggi atau turun gitu kan, itu bisa udah kelihatan kan sebelumnya kan. Nah, sedangkan bola ini diprediksi ini berlangsung dengan apa namanya tadi? Menganalisa. Ini umpamanya si Roni ini kalau nggak main kemungkinan kalah nih, di bawahnya nggak kuat gitu kan. Kalau si Bika main depannya yang kuat gitu kan. Analisa bukan? Nggak analisa Itu iya. analisa Bambang. Kalau begitu dianalisa, terus itu diduitin, ini judi juga. Berarti kalau menganalisa saja tidak diduitin, it's not judi dong. Letaknya ada di money management sebenarnya. Perhitungan keuangan. Yang bedain judi sama enggak itu adalah perhitungan keuangan. Kalau kita ngitung uangnya benar, itu bukan judi. Oh gitu. Contoh, kita mau membuat Kita banyak dikasih contoh nih. Iya, Kita aja iya. banyak bengongin. Iya, karena kita lama mencerna guys. Cuman ngelayang kayak apaan. Karena kalian semua tuh pengen kaya. Oke, lanjut Om. pada saat kita punya uang cuman 10 juta, kita kepingin bikin warteg. Oke. Cukup nggak uangnya? Enggak. Bisa aja cukup dengan warteg sederhana umpamanya gitu kan. Rumah makan sederhana aja mahal, Bos. Warteg aja mahal. 10 juta hari Warteg. ini bisa nggak bikin warteg? Enggak bisa. Nggak bisa, Nggak mungkin bisa. cuman apa aja, tapi kan untuk promosinya, untuk Wartegnya Iya, 80 juta. Iya. sewa Ruangannya. udah pasti kalah, Bos. Udah pasti bangkrut. Buat saya itu judi. Tapi kalau dia hitung semuanya, detail analisanya, bikinnya di mana segala macamnya, Lokasinya. itu bukan judi, Bos. Berdasarkan analisa. Keuangan dan analisa. Contoh berikutnya, pernah ke Vegas nggak? Oke, di Belum. situ ada Vegas sana kan maksudnya ya. Itu Pegas. Sinere. Komplek gas itu. Iya. Oke. di situ diputar di kasino diputar. Kasino. Oh, oke. Ini ada merah, ada hitam. Kalau bolanya Jatuh di saya taruhnya mana? Hitam kan? Taruh uang di hitam. Iya. Jatuhnya di hitam. Iya. Ya. Menang. Dapat uang nggak? Iya. menang. Dapat. Kalau jatuhnya di merah, uangnya diambil nggak sama bandar? Diambil bandar. Oke. Oke. Clear? Clear. Boleh nggak saya naruhnya di hitam, Heeh. keluarnya di merah, tapi ini nggak boleh diambil, tapi saya tambahin lagi duitnya. Keluar lagi di merah, saya tambahin, tapi nggak boleh diambil. Nanti pas saya dapet hitam, saya dapet lagi banyak. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nah, itu nggak tahu peraturannya. Nggak boleh. Nggak boleh, Bos. Oke. Kecuali lu masang hitam sama merah. Pasang 2. Pasang 2. Book lah itu. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita ada yang udah mulai pengen berinvestasi kayaknya, Mas. Sebentar ada lagi. pada suatu saat orang bertransaksi, dia punya buy gitu, dia kasih take profit, dia kasih stop loss. Bukankah itu judi kalau buat saya? Kan kalau nggak kena atas kena bawah. Ini take profit, di sini stop loss. Iya.
Jadi saat ke atas dia berhenti di Untung. sini dapat. Kalau Saat turun ke kena bawah, stop loss ya, uangnya hilang. Bedanya apa sama judi? Iya, benar sama. Sama dong. It's the same thing, same. Bener dong. Oke, iya. Makanya trading gak usah pakai stop loss. Dah selesai bos saya. Nggak usah stop loss. Iya, Jadi dibiarin aja. biarin aja. Yang penting uangnya Cukup dalam artian? Ya untuk di main itu. tadi beli properti Untuk harganya beli turun itu. 200 juta kan? Pada suatu saat ekonomi baik harganya naik lagi. Naik. Ya udah tahan aja. Selesai dong. Itu kan bukan judi ya. Karena tadi ada Perhitungan perhitungan. keuangan, Perhitungan yang namanya money keuangan. management. Money management. Money management. Itulah yang membuat kita membedakan antara judi dan- sama Bukan judi. Tapi kalau misalnya hanya semudah ya udah nanti kan pasar ekonomi akan membaik, naik lagi dong gitu. Terus kita tahan. Kalau semua trader-trader itu mengikuti cara itu berarti tidak ada korban dong. Berarti kan ada sesuatu kebiasaan mereka si trader-trader ini yang membuat mereka rugi. Kalau hanya sebatas menahan dan menunggu sampai ekonomi membaik. betul. Iya nggak sih? Iya. Nah, Pasti kepingin cepet dong. iya. Caranya bagaimana? Yes. Diperbesar. Itu salah. Semua yang sifatnya serakah dan takut kan salah ya. Itu dia, greedy ya. 1 bulan biasanya dapat ya berapa? 2%. Tandanya 1 tahun 24%. 24%. Clear? Harusnya bersyukur dong. Yes. Kan di bank cuma dapat 4%. Oh. Plus dapat payung lagi. Itu kita seneng banget. Kalender. Oke. Ya, dapat muk, gelas, Itu cuma piring. 4% loh setahun. Pada saat trading dapat 2% sebulan. Sebulan. Dikali 1 tahun 24. 24% dibilangnya kecil banget. Kecil Iya, itulah orang ya. Tetangga saya dapatnya 20%. Tapi lihat dong 3 bulan kemudian tetangganya miskin karena duitnya habis. Nah sama ini nih, gue mau tanya soal grafik ya. Grafik itu kan itu ada yang bilang mungkin robot nih. Nah kan ada yang suka bilang ini pakai robot nih. Nah itu gimana tuh mas? Robot ya. Robot itu Berarti kan bukan dikendalikan sama orang dong? Atau apa dia punya sistem sendiri? Oke. Robot trading. Robot trading. Robot Yes. trading itu sebenarnya adalah karena orang ini suka trading itu pakai emosi. Adrenalinnya naik, buru-buru. Kan kita nggak stabil ya. Nah, kalau dibikinin suatu program dan dia bisa entry sendiri kalau kondisinya begini dia bisa masuk, kondisi gini dia bisa keluar, itu kan lebih terjaga ya. Iya. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Nggak masalah, robot trading itu bagus. Yang nggak bagus apa? Yang bikinnya. Kadang-kadang Terlalu. Cet. kadang-kadang yang bikinnya itu nggak lebih pintar daripada kita. Jadi kenapa gua harus percaya sama robot itu ya? Jadi gua harus tahu dong siapa yang bikin. Jadi mungkin orang berpikir robot nih, gue udah pada misalnya gue pantengin terus kan gitu. Kalau robot kan biasanya ya Otomatis. kita sleep juga dia Kerja sendiri. Kerja sendiri kan. Setuju. Jadi misalnya kita harus buy mungkin begitu ya. Setuju. Gitu lah. Cuman yang bikin robotnya itu orangnya pinter nggak? Nah, itu masalahnya. Oke, kita cek di e-commerce, di Tokopedia, di mana ada yang jual robot trading. Iya benar. Menurut Iya. Abang bagus nggak itu? Menurut Bang Erik bagus nggak itu? Si robot Robot tradingnya. tradingnya ada itu. Ya cuman tadi kalau nggak dengar siapa yang buat, Ya kalau kan nggak kenal, nggak kenal kan? nggak kenal, iya. Yang kedua saya mau tanya, Bang Erik punya angsa bertelur emas, mau dijual nggak angsanya? Enggak lah, telurnya yang dijual. Itu kenapa di Tokopedia ada tuh robot kalau ngasilin duit. Tapi Om mau nanya deh, dasar aja deh. Ini kan aku benar-benar memang nggak terlalu paham ya. Udah mulai terintimidasi. Ini. Pertanyaan mendasar aku tuh lebih ke mengarahkan loh nih Oh, sebenarnya. silakan. Untuk trader pemula. Oh, Jadi iya. misalnya nih, Om, Oke. ketika aku datang ke Om nih, Om, aku Pelan-pelan dong pengen makanya. deh, Om gitu. Om, Om, nggak bahas trading dong kita berarti jadinya ntar. Tetap dibahas, cuman dengan kelembutan. Oh, Itu iya. lebih mendalam lagi. Kelihatan muka gua tuh suka kelembutan apa dikasarin sih? Apa kalian juga sering dikasarin? Modal diikat tangannya dipecutin gitu ya. Makanya. Saya aku datang nih Om. Om, aku pengen coba deh untuk pemula
dengan mungkin modal yang nggak terlalu besar, tapi aku pengen tahu forex itu bisa memberikan apa gitu misalnya. Nah aku datang Kenapa nih ke, harus forex gitu ya? ya misalnya aku ada uang segini misalnya, apa yang akan aku lakukan? Misalnya aplikasi apa yang aku harus install, and then apa itu aku beneran nggak tahu. Pada saat Nol deh pokoknya. Pada saat kita ngomongin broker itu sama juga ngomongin agama. Jadi kita pas ngomongin terbubar banyak tuh buzzer ya kan. Jadi kita nggak ngomongin broker. Jadi intinya adalah pada saat orang mau belajar, masukin uang belajar, oke, diajarin dulu, udah bener, udah bisa, lalu kasih demo account. Oke. Ini belum boleh melakukan apa namanya? Pemberian uang sama sekali ya? Enggak. Transaksi. Belum. Udah masuk nih uangnya. Oh udah masuk, Ya. oke. Belum boleh Tapi masuk ke nggak tradernya boleh lah. dipakai. Oh, mesti ya oke. Nggak oke. boleh di entry. Kan Iya, belum nggak boleh bisa. di enter. Iya. Belajar dulu kan. Belajar dulu. Pas belajar, kenapa? Karena kalau udah ada uangnya pasti orangnya serius, ya kan? Belajar pakai demo account, kalau salah juga nggak apa-apa. Sampai hari demo account-nya bagus. Oke. Pas demo account-nya bagus, lalu silahkan pakai ini, ikutin SOP yang selama belajar ini. Mau belajar. Clear? Jangan dilanggar SOP-nya, ya kan? Bubar ntar. Nah, pas SOP-nya nggak dilanggar, dipakai uang ini, ternyata uangnya KRBK habis. Oke. Rasain lo. Saya ganti, Kak. Hah? Apa? Saya ganti. Oh. Padahal kakak yang lakuin sendiri. Yang penting buat saya SOP-nya dilanggar nggak? SOP itu apa aja? Jadi dalam pembelajaran tuh ya mulai money management, Iya. fundamental, ada technical, semua gitu. Ada SOP-nya itu Di dalam tadi. pelajaran itu tadi ya. Iya. Tapi kan waktu awalnya dijajalin di demokon kan. Iya. Ternyata kakak bisa kan? Kakak bisa, silakan gunakan akun yang aslinya. Ada. Lakukan seperti yang di demo dengan instruksi yang ada. Karena saya udah tahu nih pasti untung nih. Karena udah lakukan sendiri. Nah ini lakuin aja sendiri. Begitu habis datangnya ke saya pengen lihat historinya. Dilanggar nggak? Nggak dilanggar, habis. Saya ganti. Tuh, enak kan? Masalahnya di mana gitu? Nggak ada kan? Kalau emang yang diajarinya benar kan nggak ada. Tuh. Kecuali memang KRBK ini misalnya ada aturannya ada 5 nih. Alhamdulillah yang dilanggar 6 ya kan? 8 malahan. Padahal aturan itu cuma 5 ya. Terus dia keluar-keluar kemana-mana kan kita pusing ya. Betul. Ya, gitu aja. Tapi selama nggak dilanggar ya nggak masalah, ya ganti dong. Mentor kan harusnya begitu, harus Iya. berani gitu dong. Berani mempertanggungjawabkan Apa yang sudah diajarkan ke sana. Iya. Kalau tidak dilanggar. Iya. Sementara lu tuh melanggar 5 langgaran ditambah 3. Jadi 8 pelanggaran yang lu kerjakan gitu. Itu mah udah parah. Dan biasanya kan waktu kakak pakai ini dilanggar ya? Enggak. Pakai yang demo enggak malah Enggak, pakai aslinya. Oh, pakai asli dilanggar. enggak? Selama 3 bulan. Bulan keempat mah dilanggar. Itu yang masalah berarti ya. Kenapa? Biasanya- Kenapa? Karena kepengen cepet kaya. Bukan juga. Karena kalau kita naik motor, Hah? udah nggak ngomongin keselamatan, Yes. ngomongin kecepatan sampai rumah. Padahal itu jam kerja, nabrak lah, Biasanya pelanggaran apa yang paling sering terjadi? serakah. Greedy. Serakah bukan tricky. Greedy. Oh, greedy. Oh. Agak ini ya, jauh ya. Jauh ya. Kan greedy. Kupingnya yang salah, kupingnya. Ini kayaknya apa headset gua nggak keren. Nah, itu kan untuk yang dia mengerjakan sendiri, maksudnya dia yang Harus ngerjain sendiri. oh gitu. Kalau yang misalnya kita iniin ke orang lain untuk enggak Pakai joki maksudnya Om. apa sih Apa namanya ya? mas istilahnya mas kalau yang Oke, gini lah. Bang Erik ini kan usianya agak lanjut lah ya. Gitu. tua. Tua, toku, bangkotan. Udah semua nggak dah. mau belajar, jadi ya. Jadi begitu taruh uang, yang disuruh belajar putranya atau putrinya, nggak masalah. Ya saya ajarin putra putrinya. Nah, Bang Erik tinggal percaya aja sama putra putrinya. Itu gak sama. Tapi jangan orang yang nggak tahu dari antah berantah terus kita titipin katanya dia jago trading. Nah, itu maksud saya. Orang yang jago trading cuma 2 bos. Ah. Yang pertama baru kemarin meninggal. Oke. Yang satunya lagi belum lahir. Jadi intinya nggak ada. Maksud gua kan ada orang nih, gua punya duit nih, gua mau masukin di saham kan ada tuh, ada Invest. istilah broker ya, apa sih namanya tuh? Beda itu. Reksadana lah ya. Ada kayak gitu-gitu kan ada broker kan namanya broker ya. Ya kita ini ke dia yang istilahnya dia yang jalanin kan gitu ya. Enggak. Diserahkan Nggak gitu. boleh. Nggak Karena boleh itu juga. biasanya habis di situ.
Oh my god. Kalau orang lain nggak dikenal tuh mending titipin doa, tau nggak? Iya, iya, Nggak usah iya. titipin duit. Enggak makanan Emang ya. ada orang kebal Iya. duit zaman sekarang. Kebal cinta lo nggak? Dalam. Paham gua. Udah omongan itu dah. Oh gitu, oke. Nah itu berarti berapa banyak trader-trader pemula yang belajar sama Om dan dia sekarang sudah jago? Ya gini, saya kan cuma pengajar Oke. dan nggak bisa ngubah takdir orang. Yes. Nah banyak kan orang menganggap bahwa saya tuh dukun forex gitu, bisa merubah semuanya gitu. Enggak, saya cuma ngajar, fashion saya cuma ngajar. Iya, Saya cuma ngasih tahu yang benar. Karena seorang guru SD itu punya anak yang dididik. Itu satu jadi presiden, satu lagi jadi tukang beca, padahal bareng itu ngajarnya. Iya. Oke. Jadi tergantung dari Ya itu kan, lo. yang di Solo gitu kan, Iya. ya, Iya. sama Iya, ya, sama. SD-nya, satu Iya. jadi presiden, satu, oke. Oke. Nah, artinya bahwa tergantung mereka gitu. Saya ngejar 8 tahunan udah nggak banyak sih, paling berapa ribu orang member. Banyak lah itu. Ya, Nggak banyak. Enggak banget. Mas Reza bilang belum banyak gitu. Belum banyak karena yang bandel itu udah puluhan ribu sampai ratusan ribu. Yang Oke. mentornya mempunyai Pedang panjang ya. ya setiap Iya. setiap member kalah dia punya mobil baru gitu ya. Oh, Dah. karena Iya, menjalankan iya, si iya, iya. apa SOP. membernya ini ya. Oh iya. Dia kan dapat uang banyak dari Iya dari si mentornya ini kan. heeh. Bayar kan ya mahal ya. Betul. Ya, kalau 100 orang lumayan loh. Lumayan Kalau lah satu kali misalnya- 2.000 gitu kan. Misalnya berapa? 20 juta? 20 juta kali ada 1.000 orang, 1.000 orang. 20 Iya bisa Beli 20 rumah, M. beli mobil. Tapi Om mau nanya deh, kapan time frame yang tepat untuk bermain trading forex? Pada saat kita udah ngerasa bahwa Udah merasa aja nih. ya kita udah merasa bahwa kedepannya ini kita mulai agak susah cari uang nih. Gara-gara umur, gara-gara kesehatan. Oh, maksudnya itu. Kita merasa Lah, maksudnya mau lebih apa? Enggak kirain Itu gua. maksud lu, susah cari member gitu? Kirain gua merasa diri gua aku udah bisa nih main nih gitu loh. Enggak ya. Jadi lebih ke merasa gue ini udah nggak sanggup untuk gerakan gue cepet. Ya. Dengan Iya angin. maksudnya lemot lah gitu ya. Bukan. Oh bukan. Tidak, lemot itu hanya milikmu Mas. Lemot itu hanya Oh, milik really, Mas. really. Gitu. Oh jadi Oke. kemampuan untuk apa berjalan keluar jauh gitu mungkin lebih baik di rumah aja Saya lah. mau tanya sebenarnya Mbak Eri itu umurnya berapa? Saya mau tanya dulu nih. Kenapa? Berapa Om kira-kira? 60 Erik ya? umurnya berapa? 60 kalau nggak salah. 41. 60 ya? Berapa tahun yang lalu tuh pacaran? Iya. 15 kayak dia, 50. 50. Oh lebih ke merasa itu ya. Enggak, 50 ya. Oke. Oh. Umur saya 58. Nah, serius Om? Iya. Oh, Saya lahir 58. tahun ya. Saya lahir tahun 1966. Seumuran mamaku. Masa gue mesti ngomong jujur sih, beda 3 tahun mas sama gue. Di atas apa di bawah? Gue di atas. Ya hebat gua lah, kan lu belum tentu sampai 58. Gua udah Tuh, 53. kan? Makanya gue suka ngomong, gue padahal sering lu sama ngomong anak-anak. Reservoir dari Imperium Strategy. Strategy. Alright. Jadi tadi ya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan awam kita sekali ini ya yang tidak mengerti apa-apa yang Betul. kita mencoba untuk mengerti Sambil seperti apa. belaga-belaga gitu kan. Iya. Emang laga Mencoba untuk mengerti dia. Kayak pasangan ya. Mencoba untuk mengerti. Oh, iya, oke. Mencoba memahami. Yes. Bisa Jadi ternyata itu nanti aja setelah off air gak sih? Iya. Oke. Oke. jadi banyak juga ya info-info yang mungkin banyak kita nggak tahu ya. Iya banyak banget. Atau yang di luar sana juga banyak yang nggak tahu Banyak juga yang nggak ternyata. Banyak sebenarnya. Ada tips and tricksnya Justru gitu ya. itu makanya kita datangin Mas Reza ini ke Nah, sini itu maksudnya. supaya mereka-mereka yang nggak tahu, Nah. supaya mereka yang beranggapan apalah gitu kan. Nah, tadi kan judi atau bisnis ternyata kan. Adakah gitu, ada kan iya. namanya kumisan itu. Adakah yang mau mengajak aku untuk nongkrong di mana gitu, gitu kan? Minum-minum kopi gitu di seputaran Depok gitu. I love you all. I love you.
Iya, jadi tadi kan tema kita forex is Judi atau bisnis. bisnis ya. Tapi ternyata memang Bisnis. Pure ya masih berarti bisnis ya. Forex itu bisa dibilang bisnis? Enggak juga. Bisa judi, bisa bisnis. nah, Iya, itu sebenarnya maksudnya. tergantung dong Om. Tentatif Kan tadi lah. kan dijelaskan Pada saat seperti kita apa. nggak ngerti money management, Manajemen itu judi. Iya. Oke, saat Iya. kita mengerti money management bukan judi. bukan judi. Bukan judi. Jadi memang ada kondisinya. Jadi bagaimana sudut dan sisi pandangnya ya. Wih, Ya, karena pada saat kita membelanjakan uang kita terlalu banyak, Karena itu enggak karena Over, memanage money-nya enggak bagus. berantakan. lucu deh gini deh. Lucu. Tawa dong. Andra lu. Waduh. Bang Erik punya uang 10 Juta. setiap Bulan. bulannya. Oke. Oke. Lalu dapat kartu kredit. Nah, Plafonnya 10 juta. oke. Pertanyaan saya, uang Bang Erik berapa? 10 juta. Oke. Nah, terus Tapi kan gayanya, kelakuannya setiap Lebih bulan dari 10 belanja juta. 15 juta. Tuh. nombok dong. Ujung-ujungnya bermasalah nggak? Bermasalah. Bermasalah. Saya akan mempunyai hutang. Nah, akan mempunyai biaya yang akan dikeluarkan bulan berikutnya lagi. itu greedy. Setelah itu, Apa itu namanya? Greedy. Greedy. Tapi Bang Bukan gradasi. Iya. Oh ya terus Mas Tapi Aja. Bang Erik selalu ngomong bahwa tenang kan gua banyak Punya sabetan. sahabatan oke. Alhamdulillah udah nggak ada sabetan, Udah udah nggak nggak- kerja. Tinggal 10 juta itu aja ya tiap bulannya. Terus yang datang adalah debt collector, Debt oke? collector. Nah itulah yang akhirnya uang habis tuh gara-gara itu. Iya. Jadi maksudnya pemakaian lu terlalu over. Iya. Itu loh. Jadi Volumenya terlalu volume. banyak pada Iya. saat kita bertransaksi nggak kuat. Iya. Biasanya kenapa? Karena kepin cepet. Karena apa? Kalau untung dikaliin 10. Iya. Kalau saya cuma beli 1, dikalikan 100. Kan dikaliin 100. Coba kalau kita beli 10 Iya. dikaliin 100 kan lebih banyak ya. Banyak. Nah, itulah yang akhirnya buat saya itu adalah perjudian. Ngerti ora? Belum sih. Ngerti ora? Jadi apa namanya ya itu bertaruh istilahnya kan gitu. Gue pokoknya jadi ininya begitu. Oke. Gitu. Jadi ketika kita nih kalian yang pada tertarik Oke. ini Ini kayaknya dia habis ini investment. Iya makanya gue tuh berpikir nih gue investasi nih pengen namanya. ngajak Nggak tapi gue apa-apa. belum paham. Harusnya sih gue belajar dulu baru Ini kan gue belajar bisa ngomong dulu. kan. Ini kan Iya. belajar dulu. Ya kan? Jadi kalau misalnya Bit listeners yang pengen belajar Betul. bisa Di mana belajar BK? gimana? Di mana BK? Tadi di mana Om? Imperial Strategy ya. Di Imperium. Imperium Oh, Strategi Imperium. adanya Strategi. di kantor kami ada di Menara Imperium lantai 9. Kuningan Menara Jakarta. Imperium lantai 9 Kuningan, Kuningan, Jakarta. Jakarta. Jadi datang aja ke sana ya. Datang ke sana nanti di sana akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Yes. Berapa yang harus lo invest di pokoknya- sana pokoknya gitu. jelaskan Pokoknya ya. lengkap deh ya. Lengkap dah. Nanti sama Mas Reza dikasih kopi juga. Sama dikasih masalah ya. Perasaan tadi dia nggak ngomong. Itu ya. tuh. Ini sales berlebihannya begini nih emang. Ya kan? Sama Ya, ini itu ini terakhir yang- dikasih masalah. Ini dibilang judi ini. Ini nih. Ini mukanya aja pejudi banget ya. Oke, tapi kalau misalnya pengen nanya-nanya, Mas juga buka mentoring dari TikTok bukannya? Atau apa itu? Nah, Setiap jam 4 sore saya ada di live di TikTok. TikTok. Mau tanya apapun boleh. Heeh. Mau tanya masalah edukasi, mau tanya ini dolar ke depannya mau kemana sih? Bitcoin mau naik apa mau turun? Silahkan aja. Oh, di Setiap hari TikTok jam ya? 4 sore. Setiap hari di TikTok jam 4 sore. Sampai jam 5 selesai. Sampai jam Sejam ya sampai jam 5 selesai di Kalau- itu ya Mas Reza Reza File. File. Ya. Reza File. Reza File ya TikToknya ya. Ah, iya. Reza File, jangan lupa Bit listener siapapun yang pengen bertanya-tanya Bertinyi-tinyi. sebelum sampai ke Menara Imperium nih, pengen mengenal boleh Mas Reza. langsung ya. Pengen bertanya-tanya sama Mas Reza, boleh langsung ke TikToknya aja ya di @rezafile. Tapi mendingan datang sih lebih ini ya, lebih enak. Orang lagi ngomongin dulu ini. Oh iya iya iya. Oh, iya tuh. Langsung. Emang Oh, iya, iya. biasaan. File Ya. dan itu live setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore ya. Ya, kalau nggak 1 sakit, jam. kalau sakit cuma 30 menit ya. 30 menit, oke. Habis itu minum obat. Muncul lagi tring gitu. ya. Obat nyamuk. Nyamuk. Itu minuman Om Erik tuh. Jangan.
Tapi kalau kepingin cepet dijawabnya sebenarnya masuknya di Instagram tuh saya lebih cepet jawab di DM ada ya. Instagram. Ada juga Instagramnya. Instagramnya ada, Reza File juga. Reza File juga. Reza File juga. Oke. Tapi live-nya di TikTok berarti ya. Ya. Itu Beat Listeners, bagi siapapun yang kepengen mencoba trading khususnya forex ya, Forex. itu bisa nanti langsung kunjungin aja di TikTok, di live di Instagramnya Om Reza ya, @rezafile. Atau langsung ke kantornya di Menara Imperium, Imperium, lantai lantai 9 9. Kuningan Jakarta. Nama kantornya? Nah, apa? Nama kantornya? Menara kan Imperium Strategi. Imperium Oh iya benar. Kira-kira Om kalau mau kasih pesan-pesan jangan untuk para traders Baru ya, pemula. pemula. Apa itu Om? Silakan Om. Yang pertama bahwa jangan pernah masuk ke bisnis ini tanpa belajar juga. Jadi yang kedua adalah sebenarnya trading itu mudah, cuman buy sama sell aja. Tapi ingat tidak untuk semua orang. Hanya orang tertentu yang sudah belajar. Nah, Yang ketiga, percaya sama saya, jangan pernah percaya sama technical. Itu adalah saya lebih percaya sama Tuhan. Buat tabrak ya Om ya. Selesai ya. jangan percaya sama technical karena itu adalah akibat. Yang kita harus pelajari adalah fundamentalnya. Yang kita pelajari adalah sebabnya. Karena kalau kita katakan negara itu adalah sapi, Nah, fundamental itu adalah makanannya sapi. Sapi. Kalau makanannya bagus, ekonominya bagus, keuangannya bagus, sapi itu jadi besar. besar, Kalau gemuk, misalnya makanannya jelek, ekonominya jelek semuanya, sapinya kurus. kecil. Technical itu hanya ngelihat buntut sapinya doang. Naik turun. Mohon diingat itu ya, asik. Jadi Roni lebih senang melihat buntut sapi. Di mana buntut sapi itu? Di pantatnya. Di sop ya, Di sop sop. buntut. Sop buntut. Oke. Jadi begitu Beat Oke. Listeners sebagai trader pemula ya. Gitu. Jadi ya cukup lah ya kita Kenapa? untuk Udah hari ini ya. pengen kan lo? Oh, lo udah mau Selain- nyiapin dolar lo udah mau dikeluarin? Oh banget. Banget kan? Gila, gue kan kaya banget. Gue percaya. Tiap datang dia bawanya kopi. Cuman satu. Gue tuh kaya. Nah. Cuman ya being humble aja. Oh iya sih gitu. Enggak, Down to earth. tapi kayak Mas Reza bilang, lu tuh lebih pintar memanage money. Gitu. Lu kaya, lu pintar memanage money. Benar Mas ya? Berarti kapan uang itu mau dikeluarkan, kapan harus stay gitu Mas ya? Udah gini aja. Kalau suami istri itu Belum, belum. belum. ada yang harus pinter nge-manage uang, satu yang nyari duit. Oh, bukan pakai duit, ngabisin duit enggak? Jadi satu nge-manage, Manage, satu nyari. nyari. Jadi kalau misalnya istrinya itu bisa nge-manage, ya udah simpen uangnya di istri. Yang laki nyari. Kalau misalnya si cowok istrinya nggak bisa simpen uang, ya simpennya di cowoknya karena cowoknya yang bisa manage. Istrinya sih nyari uang. Iya, terserah itu yang penting. Nah, yang jadi masalah kalau dua-duanya nggak bisa manage uang, kasih di gua aja lah. Nah, oke, Gitu. Itu dia tuh. Tujuannya itu. Pesan-pesannya. Kasih selingkuhan. Iya. Oke. Pokoknya bijaksana lah mengelola uang. Oh, coba. Ini Simple, udah jadi simple. wise man nih hari ini. Dari kecil kan kita sudah belajar lagu itu. Bang Bing Bung, yuk kita ke bank Iya, ya. kan? Bang Bing Bung, yuk. Kita forex. Oh salah. Ini banget. Broker. Broker ini. Oke deh Om Reza, terima kasih banyak sudah hadir di studionya kita di Oke, Singkat Miring, betul. memberikan kita pencerahan juga untuk Beat Listeners juga. Ya paling nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, kalau kayaknya kalau kayak gini trading tuh nggak cukup sehari ya untuk Benar. nanya-nanya. Makanya 3 bulan. Iya kan? 3 bulan belajarnya 3 bulan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih lu dari 3 bulan belajar, berarti lu nggak usah main trading. Lu nggak bakalan sanggup. Mencatur aja di rumah biar santai sarungan gitu ya. Pasti orang banyak nanya sama saya berapa lama saya mengajar orang supaya bisa. Percaya sama saya cuma ngajarin cuma 6 jam. Tuh, 6 jam sehari. Udah selesai. selesai. Oh my god. Selebihnya praktek. Cuman dari si yang menerima pelajaran itu tinggal nanti ke belakangnya itu bisa nggak nahan emosinya, nafsunya Enggak, gitu kan kan? setiap hari kita bimbing. Iya Setiap hari Oh, kan. oke. Masalah ini bisa nangkap apa enggak gitu. Ya, Itu aja. enggak dilepas. Mau dilepas. Ya, belajarin materinya cuma 6 jam, habis itu kita ajarin sampai dia bisa. Ya suggest gua sih mendingan langsung ketemu Ya langsung ketemu lah. daripada live TikTok gitu ya. Ya boleh aja sih, lebih. Bad listener langsung ketemu.
Jangan ngumpet-ngumpet di belakang. Enggak, dia tuh seneng banget ngobrol Oh, iya. dari tadi ya di sini. Kayak syaiton. Iya benar. Penampakan ya. Tahu. Ada penampakan di gedung ini soalnya sih. Iya, makanya. Oke deh kalau begitu Beat Listeners. Kita udah di penghujung acara ya. Kita sudah di penghujung acara. Di ujung acara. Iya. Ujung acara. Sikat miring pada Yang memisahkan medio tanggal 2 Mei. 2 Mei 2024 ya, hari Dia- Kamis. Dia motong, dia ngomong dipotong terus. Iya kan sedih banget ya, gue udah mau closing guys. Guys, gue pengen closing ya. Oke guys. Kita akan jumpa lagi di minggu depan di Iya. jam yang sama di setiap jam 4 sore sampai jam 6 Bek, sore. tapi ntar dulu Bek. Kira-kira Beat Listener mau nggak nanti Mas Reza ini dihadirkan lagi kapan gitu ya? Silakan boleh Yeah. boleh kok. Bisa WhatsApp di 081567500504 Oke. untuk kasih tahu kalau emang pengen. Aduh kemarin tuh kayak kurang jelas. Nah, kurang banyak, kurang panjang banyak. ya. Kurang panjang atau gue Iya, nggak iya. dengerin nih kemarin tapi gue pengen lihat lagi Iya, atau iya. aduh kok kangen banget sama Om Eko. Nggak Nggak apa-apa. kasih tahu aja kita semua. Enggak kok nggak ngomong kangen ke lu sih, kenapa sih emangnya? Karena Lu gua nggak- lu lagi ada gua problem nggak- apa sih? Gue nggak harus dikangenin sih. Hadir asik. Anjay. Oke. Kenapa sih closing nih? Pokoknya ada part 2-nya kalau mau ya. Iya. Bisa. Bisa gitu Request kan? aja ke kita. Request ke Roni juga bisa, Ya, Beat Listener. udah, ayo closing. Ayo. Udah, bisa Oke. tenang, bisa Nah, closing. oke. Oke, Beat Listener. Parah nih, Terima kasih. Ini parah nih. Tuh kan? Iya kan? Oke. Dibantu ya. Kita akan jumpa lagi Kamis depan. Yes. Ya. Dengan Tentunya dengan menghadirkan materi narsum-narsum yang dan tema Yes. juga narsum-narsum yang Yang berbeda, berbeda. yang Iya udah pokoknya yang digoyang yang. Iya. yang oke Iya, Judi. Oke, saya Roni McCoy. Saya Dia banyak bercanda aja Oke. sih. Aku BK. aku Papi. Ya. Mas Reza dong, kasih dong. Saya Reza Aswin. Oke, Asik. kita akan jumpa lagi. Sampai ketemu. Terima kasih atensinya semua. See you. Bye.